Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan acara ini dengan baik dan lancar. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan dan tuntunkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya Muhammad Irfan Mustamin, berasal dari SMA Negeri 5 Kota Parepare. Saya sebagai calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan pidato yang bertemakan hikmah dari hijratul Rasulullah Universitas Muslim Indonesia menuju kampus yang berbasis Smart University. Tak terasa, waktu terus mengalir, masa demi masa kita telah berada pada penghujung waktu Tahun Baru Hijriah Islam tahun 1444 Hijriah. Tahun Baru Hijriah yang kita peringati setiap tahunnya terkandung sejarah dan nilai-nilai yang terus relevan hingga saat ini. Tahun Baru Hijriah yang kita peringati setiap tahunnya terkandung sejarah dan nilai-nilai yang terus relevan hingga saat ini kita gunakan. Nabi sendiri tak pernah tahu kapan Tahun Baru Islam ini diperingati. Peristiwa hijriah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah menjadi momentum yang paling penting dalam sejarah Islam. Setelah 13 tahun, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW kemudian bersama para kaum muslimin meninggalkan kota Mekah dan resmi berhijrah ke kota Madinah. Peristiwa hijrah ini didasari oleh kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin lainnya yang berada di kota Mekah yang mendapat berbagai ancaman dan boikot dari kaum kafir Quraisy. Beberapa kali Nabi Muhammad SAW hampir dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, tetapi pembunuhan tersebut gagal. Bahkan terdapat sayembara yang menyatakan bahwa barang siapa di antara mereka yang dapat membunuh Rasulullah SAW akan mendapatkan 100 ekor unta. Allah Subhanahu wa ta'ala pun kemudian memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan proses dakwahnya dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Awalnya hijrah dilakukan dengan keberangkatan sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Lalu Nabi Muhammad mengajak salah satu sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk menemaninya hijrah ke kota Madinah. Peristiwa hijrah tersebut selain menjadi awal dari penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia, juga menjadi hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari ajaran agama Islam. Dalam pidato saya kali ini, saya akan menjelaskan dua hikmah di balik peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Dan saya akan menjelaskan pengimplementasiannya di dalam Smart University. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita berhijrah menjadi lebih baik. Yang pertama, petanda permulaan berkembangnya agama Islam. Salah satu hikmah besar dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin yaitu menjadi petanda permulaan berkembangnya agama Islam. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin mengalami yang namanya penindasan yang sangat berat oleh kaum kafir Quraisy. Mereka dilarang untuk beribadah, mereka disiksa secara fisik, dan mereka dijauhi dari masyarakat yang berada di kota Mekah. Namun, setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya kaum muslimin disambut hangat oleh masyarakat yang berada di sekitaran kota Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan dakwah agama Islam.
Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW menjadi petanda didirikannya masjid pertama sebagai tempat pusat peribadatan dan kemasyarakatan kemusliman yang berada di kota Madinah, yaitu Masjid Quba. Dari penjelasan di atas, jadi kita dapat mengutip hikmah dari pandangan perkembangan agama Islam untuk mewujudkan kampus berbasis Smart University itu tak hanya membutuhkan beberapa aspek saja, melainkan perlu keseluruhan aspek untuk mewujudkan kampus yang berbasis Smart University. Dapat kita lihat dan dapat kita ketahui, pada zaman Nabi Muhammad SAW dilarang untuk beribadah, dicaci maki, hingga disiksa secara fisik. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap rela untuk berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Begitupun untuk mewujudkan Smart University, kita sangat membutuhkan banyak aspek, sebab setiap aspek saling berpautan satu sama yang lainnya, yang kemudian berpotensi kuat untuk mewujudkan Smart University. Dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa Universitas Muslim Indonesia itu telah memiliki sistem pengajaran yang layak dan pembelajaran yang modern serta inovatif. Dapat kita bayangkan, berdirinya Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1954 memiliki banyaknya perubahan dan perkembangan teknologi-teknologi yang dapat kita katakan dulunya sangat banyak kekurangan. Hingga saat ini, Universitas Muslim Indonesia menjadi universitas terbaik swasta se-Indonesia Timur. Itu karena apa? Karena adanya yang namanya perkembangan zaman. Hikmah kedua dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW yaitu pelajaran dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah adalah peristiwa besar yang sangat menuntut keberanian dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mempertahankan keberanian dan kepercayaan kita. Itulah hikmah di balik peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Semoga dengan mengetahui hikmah dari peristiwa hijrah ini dapat mengajarkan umat muslim untuk selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Dan kita dapat mengetahui bahwa untuk menjadi universitas yang berbasis Smart University, kita membutuhkan konsep SMART, yakni S untuk sinergi, yang artinya kita harus kuat terhadap pemahaman keagamaan, M untuk meaningful, yang artinya bermakna, A untuk adaptable, yang artinya menguasai, R untuk rasional, yang bermakna hubungan sebab akibat, T untuk treasure, yang artinya memberikan manfaat untuk ilmu yang berguna. Maka sampailah pidato saya pada bagian penutup. Harapannya kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang saya sampaikan tadi. Jazakallah saya ucapkan atas perhatian dan saya memohon maaf. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika ada salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Pak Irfan menjahit kopiah, kopiah dijahit baldu yang utul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.